Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Shalom. Hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bertemu lagi dalam ibadah bersama anak-anak SD Kristen Ebenezer 1 Manado melalui channel YouTube. Mari dengan senang hati kita memuliakan ibadah dengan menyanyi bersukacitalah. Semuanya berdiri, silakan berdiri. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan yang sudah berikan kesempatan terindah buat kami, sehingga saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, mari Engkau hadir bersama dengan kami, sehingga ibadah kami dari awal sampai selesai boleh terlaksana dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui QR Code. Sudah ada di layar kamu, tinggal di-scan. Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Sambil memberi persembahan, mari kita menyanyi Aku Hendak Bersyukur.
Nah, anak-anak sekalian, saat ini kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menyanyi lagu Dengan Sayapmu. Shalom, selamat pagi. Anak-anak, sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab? Nah, sebelum kita membaca bagian Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur saat ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab dan membaca Alkitab. Tuhan memberkati setiap kami agar firman Tuhan di pagi hari ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan membaca satu bagian Alkitab yang ambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Oleh Lembaga Alkitab memberikan perikop Ishak lahir. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikian jauh pembacaan. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, judul perenungan kita di pagi hari ini adalah Allah menepati janjinya kepada Abraham. Nah, Memo bertanya, apakah anak-anak pernah mendengar kisah tentang Abraham? Ya, sudah pasti kita pernah mendengar kisah tentang Abraham dan Sarah istrinya. Nah, sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini, di mana Allah menepati janjinya kepada Abraham,
ketika Allah berbicara kepada Abraham untuk meninggalkan rumahnya di Haran. Nah, janji apa yang Allah berikan kepada Abraham dan Sarah sebagai istrinya? Ada yang tahu? Iya, benar. Allah berjanji kepada Abraham akan memberkati keturunan dari Abraham. Nah, kita ketahui bersama bahwa Abraham dan Sarah ini sudah sangat tua. Nah, dalam masa tua mereka belum memiliki anak, tetapi Allah berjanji kepada Abraham akan memberkati keturunan Abraham dan membuat banyak keturunan Abraham. Nah, ketika Allah berjanji seperti itu kepada Abraham tidak serta-merta meragukan akan kuasa dari Tuhan, akan janji Tuhan kepada Abraham. Abraham mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Abraham. Abraham memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan Abraham pun rela memberikan anaknya ketika Tuhan memberkati Abraham lewat Sarah, dan dia memberkati kandungan dari Sarah sehingga Sarah boleh mengandung seorang anak yang bernama siapa? Ayo, ada yang tahu anak dari Abraham namanya siapa? Iya, benar sekali, Ishak. Nah, ketika Ishak lahir, Tuhan Allah pun masih tetap menguji iman dari Abraham. Allah meminta kepada Abraham untuk apa, Bote? Iya, untuk mempersembahkan Ishak menjadi korban persembahan. Nah, apa yang dilakukan Abraham setelah itu? Abraham tetap taat dan tunduk kepada Allah. Apa yang Allah suruh, Abraham mengikutinya. Nah, suatu hari ketika Abraham mengajak Ishak untuk mempersembahkan Ishak di Bukit Moria, Ishak dalam perjalanannya bertanya kepada Abraham, ayahnya, "Papa, torang so bawa kayu untuk dibakar." Nah, Ishak bertanya, "Terus mana DP korban sembelihan untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah?" Nah, jawab Abraham ketika Ishak bertanya seperti itu, dia langsung bilang, "Tenang Jo Ishak, korban persembahan sudah disediakan Allah di atas Bukit Moria." Nah, dengan iman yang teguh, dengan keyakinan, Abraham percaya bahwa Allah telah memiliki janji yang luar biasa. Allah akan memberikan korban persembahan yang terbaik, sekalipun memang Abraham berpikir bahwa korban sembelihan atau korban persembahannya adalah anaknya sendiri. Nah, kemudian setelah tiba di Bukit Moria, Abraham mengatur tempat untuk dipersembahkannya Ishak sebagai korban persembahan seperti yang Allah mau. Nah, ketika Abraham akan menyembelih Ishak, tiba-tiba terdengar suara Allah kepada Abraham, "Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu, sebab Allah hanya menguji ketaatan dari Abraham saja." Dan terbukti bahwa Abraham tetap taat dan setia kepada perintah Allah. Nah, ketika Abraham melihat ada seekor domba yang tersesatkan, kalau ada bilang di Alkitab, DP tanduk itu ada tasangko. Nah, itulah korban persembahan yang sudah disediakan Allah. Kemudian Abraham mengambil kambing domba itu, dipersembahkannya kepada Allah, dan Allah menerima persembahan dari Abraham. Dari sini kita belajar bagaimana Abraham dengan imannya, dia tetap setia dan taat kepada Tuhan Allah, karena dia percaya janji Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Abraham percaya bahwa Tuhan telah menyediakan apa yang
Abraham lakukan? Apa yang Abraham perlukan? Ketika Abraham disuruh Tuhan Allah untuk keluar dari rumahnya, Abraham ikut dengan taat tanpa bertanya. Dia taat karena dia percaya bahwa Tuhan memiliki janji kepada Abraham. Janji yang sangat luar biasa, di mana Allah akan memberkati keturunan Abraham, akan membuat keturunan Abraham menjadi sangat banyak, bahkan tidak terhitung. Dan terbukti Allah menepati janjinya kepada Abraham. Nah, apa pesan firman yang kita dapat dari pembacaan kita saat ini? Pesan firman bagi kita semua, bagi anak-anak dan juga bagi Mem, kita harus tetap hidup taat dan setia menanti janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena janji Tuhan tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembacaan dan perenungan firman-Mu di pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk tetap taat dan setia, menerima dan menunggu, menantikan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan terus memberkati kami agar kami tetap hidup menjadi Anak-anak, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Saya minta kalian untuk berdiri dan mari sama-sama kita menyanyi Jangan Lelah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat cinta kasih-Mu kepada kami semua, sehingga ibadah kami boleh selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu dan juga orang tua murid dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Sir dan Mem ucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu lagi pada ibadah minggu depan.